warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya In Kurniawati dari kelas FM 21B Gugus C, Prodi Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil resume materi dari acara inaugurasi Farsis dan LDKM. Materi yang pertama yaitu keismafarsian. ISMA Farsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi, terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian. Bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Sejarah dari ISMA Farsi. Pada tahun 50-an terdapat dua perguruan tinggi yang memiliki jurusan farmasi yakni UGM dan ITB dan keduanya pun memiliki masalah yang sama. Mahasiswa UGM dan ITB sepakat mendirikan Mafarsi pada 22 Desember 1955 di Yogyakarta. Pilihlah Purnomo Singgih dari UGM dan Midjan Sirait dari ITB sebagai ketua. Dan sekjen pertama ISMA Farsi yaitu Jajab Saiful Rohman dipilih di Munas di Bukit Tinggi Padang. Selanjutnya ada pembagian wilayah ISMA Farsi. Wilayah ISMA Farsi ada 8, yaitu Korwil Sumatera 1, Korwil Sumatera 2, Korwil Jabodelatah, Korwil Periangan, Korwil Joglo Sepur, Korwil Batara Katim, Korwil Kalimantan, dan Korwil Indonesia Timur. Event Nasional ISMA Farsi. Yang pertama ada Rakernas Universitas Surabaya, yang kedua ada Rapat Tengah Tahun atau PIMFI Stifar Riau, yang ketiga Pramunas Pikes Borles, yang keempat Munas Manado. Selanjutnya ada juga event wilayah ISMA Farsi. Yang pertama ada Pakerwil Universitas Pajajaran, yang kedua Rakorwil Universitas Buana Perjuangan, yang ketiga ada Muswil Universitas Bakti Kencana. Filosofi logo ISMA Farsi. Lambang ISMA Farsi berbentuk oval vertikal dengan perbandingan 2:3, dengan warna dasar hijau, tulisan dan gambar putih dengan dua garis hijau yang merupakan lingkaran sebelah luar dengan tulisan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia yang merupakan sebelah dalam. Di tengah terdapat gambar ular melilit piala dengan buku terbuka di bawahnya dan tulisan ISMA Farsi. Selanjutnya materi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Logikanya, tanpa hadirnya kepemimpinan yang efektif, organisasi manapun akan kesulitan untuk bekerja secara efisien, yang dimana dalam kepemimpinan terdapat seorang pemimpin yang akan menghandle jalannya kepemimpinan tersebut. Pemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, 1972-458, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada menurut Sutarto 1998B nomor 25. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada menurut Hemhill dan Kohn 1957 nomor 7. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama atau shared goal. Yang keempat ada menurut Kohn dan O'Donnell. Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Tujuan manajemen organisasi yang pertama membentuk koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik dapat didapatkan dengan adanya manajemen dalam sebuah organisasi. Dengan adanya manajemen, maka semua pekerjaan akan lebih terarah dan terkoordinasi. Yang kedua, menetapkan kinerja efektif. Dengan kinerja yang efektif dan terarah, maka tujuan dari organisasi juga akan lebih mudah tercapai. Yang ketiga, membuat lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman dapat membuat anggota menjadi semangat untuk melakukan pekerjaannya. Fungsi dari manajemen organisasi sendiri yaitu ada planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, dan time management. Materi selanjutnya ada pengembangan potensi mahasiswa. Peran mahasiswa secara teori yaitu agen perubahan, pengontrolan sosial, penerus bangsa, dan moral force. Peran seorang mahasiswa farmasi yaitu kontribusi atau sama dengan berprestasi, yaitu berkontribusi pada orang tua, kampus, dan diri sendiri.
Ada juga BIMFI, yaitu Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia yang terbit 6 bulan sekali. BIMFI merupakan e-jurnal yang dibentuk oleh ISMA Farsi. Ada pula visi dan misinya. Visinya menjadi wadah bagi mahasiswa farmasi Indonesia dalam research dan development yang berkualitas tinggi. Misinya sebagai sarana bagi mahasiswa seluruh Indonesia untuk mempublikasikan hasil penelitian. Selanjutnya SCI atau Smart Class ISMA Farsi. Konsep SCI yaitu seleksi berkas, evaluasi diri, uji kompetensi, mendapatkan pelatihan dan pendalaman, materi, merancang, dan penghargaan. Manfaat mengikuti SCI sendiri yaitu relasi, self-branding, praktek dan konsultasi langsung dengan mentor, mengetahui potensi diri dan mendapatkan penghargaan diri. Teknik persidangan. Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan persetujuan. Dalam pengertian lain, persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jenis persidangan yaitu ada sidang pleno, sidang paripurna, sidang komisi. Peserta sidang ada dua, yaitu anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang pleno yaitu sidang yang diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh panitia pengarah SC atau steering. Sidang pleno membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, dan memilih pemimpin pemilihan presidium sidang tetap. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang tetap. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang komisi diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau yang telah dibagi ke dalam beberapa komisi. Anggota tiap komisi adalah anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Hak dan kewajiban dari anggota penuh dan anggota peninjau. Anggota penuh yang pertama menaati AD atau ART serta peraturan yang ditetapkan oleh sidang. Yang kedua mempunyai hak suara, bicara, dan hak pilih dalam sidang. Yang ketiga, setiap anggota penuh hanya mempunyai satu hak suara. Anggota peninjau. Yang pertama menaati AD atau ART serta peraturan yang ditetapkan oleh sidang. Yang kedua tidak mempunyai hak suara dan hak pilih. Yang ketiga mempunyai hak bicara dalam sidang dengan persetujuan pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Tugas dan peran pimpinan sidang yaitu pertama menegur peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan. Yang kedua menentukan peserta sidang yang berhak mengeluarkan pendapat. Kewajiban dari pimpinan sidang yaitu menghargai setiap pendapat, merespons setiap pendapat, menasihati peserta yang tidak beretika, memutuskan setiap keputusan dengan bijak, dan netral dan tidak subjektif. Istilah dalam persidangan. Yang pertama, pending. Memberhentikan sidang sementara dengan menentukan alokasi waktu tanpa harus meninggalkan ruang. Kecuali dengan perizinan presidium sidang, maksimal pending 3 kali 5 menit. Skorsing, memberhentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu dengan langsung menetapkan waktu. Yang ketiga, lobbying, suatu bentuk negosiasi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan mempercepat pengambilan keputusan dengan proses pending. Yang keempat, voting, proses pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Yang kelima, quorum, yaitu jumlah minimal anggota yang harus hadir dalam suatu persidangan. Opsi, pilihan atau usulan pendapat yang dikemukakan peserta sidang. Walkout, meninggalkan ruang atas kehendak sendiri karena menolak hasil persidangan. Interupsi, mengajukan pendapat mendesak yang harus disampaikan. PK, meninjau kembali hasil keputusan sebelumnya. Selanjutnya ada aturan ketuk palu. Yang pertama, 1 kali ketukan, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin, mencabut kembali atau membatalkan ketukan yang terdahulu atau dianggap keliru. Yang kedua, 2 kali ketukan, menghentikan sidang sementara yang cukup lama misalnya lobbying atau skorsing. Yang ketiga, 3 kali ketukan, membuka atau menutup sidang atau acara resmi, mengesahkan keputusan final atau hasil akhir sidang. Yang keempat,
Lebih dari 3 kali ketukan menenangkan peserta sidang apabila forum sidang sedang tidak terkendali. SEP atau Student Exchange Program yaitu program kerja terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Berkas yang diperlukan untuk bergabung di SEP yaitu tahap 1, sertifikat LK1, CF atau format Europass, motivation letter, surat rekomendasi LIM, paspor. Tahap 2, surat persyaratan, surat izin orang tua atau wali, dan surat pernyataan. IPSF atau International Pharmaceutical Student Federation adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Histori IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia. Dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 88 negara. IPSF membawahi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Sekretariatnya berada di The Hague, Belanda, tergabung dengan kantor FIP. Sekian penjelasan hasil resum materi pada acara inaugurasi, Forsis dan LKM dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.